Eh, Selamat jumpa lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi beberapa saat waktu lalu, kira-kira 4 bulan yang lalu, itu saya mengikuti pelatihan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, eh, yaitu pada program Digital Talent Scholarship untuk skema pelatihan tematik akademik. Jadi pelatihan ini merupakan pelatihan data science, artificial intelligence untuk dosen dan instruktur. Adapun salah satu output dari pelatihan ini adalah nantinya peserta selain lulus itu juga nanti dari sekitar 950 peserta yang mengikuti pelatihan, untuk peserta yang memenuhi nilai standar yaitu nilai 88, di atas nilai 88 itu berhak untuk mengikuti kegiatan sertifikasi. Jadi di sini adalah sertifikasi Associate Data Scientist gitu ya. Nah, adapun sertifikasi ini Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Digital atau LSP Teknologi Digital. Jadi ini merupakan sertifikasi yang berstandar BNSP ya, Badan Nasional Standar Profesi. Seperti itu. Nah, yang akan saya presentasikan adalah tugas akhir penelitian data science artificial intelligence saya yang berjudul Analisis Deskriptif dan Prediktif Performa Monetisasi Aplikasi Mobile melalui visualisasi dan pemodelan dengan machine learning berdasarkan data laporan jaringan iklan Google AdMob sebagai landasan informasi dalam menyusun strategi untuk meningkatkan penghasilan publisher aplikasi. Jadi di sini merupakan yang dimaksud aplikasi di sini merupakan aplikasi mobile, khususnya aplikasi Android gitu ya. Nah, kebetulan untuk datanya sendiri itu adalah data pribadi saya dari halaman developer saya, terutama pada data Google AdMob-nya. Jadi jika teman-teman mengenal Google AdSense, nah untuk Google AdMob sendiri itu sejenis Google AdSense tapi diperuntukkan untuk aplikasi mobile seperti itu. Jadi di sini saya melakukan analisis deskriptif ya, untuk mengetahui gambaran tentang bisnis monetisasi aplikasi saya. Kemudian saya juga melakukan analisis prediktif performa terhadap bisnis tersebut guna mengetahui apakah bisnis ini masih sustainable atau memiliki potensi ke depannya seperti itu. Jadi kita analisis secara prediktif seperti itu. Oke, masuk saja. Jadi ini adalah beberapa materi yang saya presentasikan saat proses sertifikasi. Jadi untuk outline presentasinya sendiri itu sesuai dengan laporan tugas akhir saya. Jadi laporan tugas akhir inilah yang dijadikan portofolio saat melakukan sertifikasi untuk kualifikasi Associate Data Science gitu ya. Jadi untuk muatan materinya yang pertama deskripsi permasalahan, di mana di dalamnya itu memuat definisi permasalahan, tujuan proyek, solusi, dan perspektif bisnis. Kemudian instrumen pengukuran keberhasilan. Selanjutnya dilanjutkan dengan data understanding tahapan. Jadi tahapan yang ada di sini saya jelaskan. Jadi tahapan yang ada di sini itu merupakan tahapan sesuai dengan proses data mining ya. Proses data mining sendiri adalah proses di mana kita mengekstrak informasi dari data gitu ya. Kita mencari tahu informasi penting dari data. Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah deskripsi permasalahan dilanjutkan dengan data understanding. Di sini ada tahapan pengumpulan data, kemudian ada tahapan telaah data. Kemudian dilanjutkan dengan data preparation, yaitu dilakukan data cleansing atau data cleaning, kemudian transformasi data untuk seleksi fitur, tujuannya untuk visualisasi, kemudian transformasi data dan seleksi fitur untuk tujuan pemodelan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan visualisasi data,
untuk analisis deskriptif ya. Jadi di sini visualisasi yang ingin dilakukan pertama adalah mengetahui top 10 aplikasi dengan estimasi penghasilan tertinggi. Kemudian visualisasi top 21 negara dengan penghasilan tertinggi dan visualisasi data runtun waktu atau time series terhadap suatu fitur gitu ya. Nah, jadi ingin dilihat datanya itu seperti apa terhadap perubahan waktu fiturnya itu. Kemudian dilanjutkan dengan pemodelan dengan machine learning. Jadi kalau di atas ada analisis deskriptif, maka pemodelan inilah yang nanti masuk ke analisis prediktifnya. Jadi di sini ada dua pemodelan yang saya lakukan. Untuk prediktifnya sendiri itu khususnya untuk pemodelan regresi ya. Regresi. Di sini algoritma yang digunakan ada regresi linear, regresi non-linear, kemudian ada RFR atau Random Forest Regression. Nah, ini untuk mengestimasi penghasilan terhadap waktu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pemodelan clustering iklan ya. Jadi di sini bertujuan untuk mengetahui pola yang tidak terlihat dalam data gitu ya. Jadi kita mencari kelompok-kelompok iklan seperti itu. Oke, selanjutnya itu daftar pustaka yang terakhir. Masuk ke deskripsi permasalahan. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, di sini Bangkit Laboratorio dalam hal ini merupakan publisher aplikasi Android yang saya kelola sendiri di Google Play Store, bisa diakses melalui link ini ya. Ini saya mempublikasi cukup banyak aplikasi portal berita daerah dan aplikasi pendidikan di Google Play Store. Jumlahnya kurang lebih ada 60 aplikasi saat ini. Namun dulu pernah sempat 70 aplikasi gitu ya. Ini memperoleh penghasilan dari monetisasi gitu ya. Jadi aplikasi ini tidak dijual, namun cara memperoleh penghasilannya itu melalui proses atau cara monetisasi aplikasi. Jadi di sini saya menggunakan layanan Google AdMob untuk memasang iklan pada aplikasi saya. Seperti itu. Jadi besar sedikitnya penghasilan itu sangat tergantung pada engagement atau penggunaan aplikasinya. Seperti itu. Nah, berikutnya ketika saya melihat perkembangan dari awal saya mulai mempublikasi aplikasi di Google Play Store sampai dengan saat ini, tepatnya ini sampai dengan 31 Agustus ya, 2021. Dulu saya mulainya itu sekitar Maret ya, bulan Maret 2016 ya. Kalau sampai 2021 itu ya hampir 5 tahun ya, 4,5 tahun lah kira-kira, atau sampai 5 tahun. Nah, ini jika dilihat sekilas, jadi data ini apabila diperhatikan ini dalam rentang bulan ya. Jadi interval bulan untuk datanya sendiri. Apabila dilihat memang selalu memiliki tren positif ya. Dia terus naik gitu meskipun ada fluktuatif. Cuma yang ingin saya pelajari itu dari polanya ini itu ada kecenderungan apabila diperhatikan di sini ya, pada puncak-puncak ini, grafik yang tertinggi ini, penghasilan tertinggi itu terjadi pada kuartil ketiga pada 1 tahun dan itu berulang. Sehingga saya tertarik untuk mempelajarinya gitu ya. Jadi jika saya bisa membuat model regresinya, mengetahui model regresi yang merepresentasikan pola ini, kan berarti saya akan bisa mengetahui estimasi pendapatan di masa mendatang seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan prediksi peningkatan penghasilan atau performa monetisasi iklan untuk mengetahui apakah bisnis online monetisasi aplikasi mobile ini masih cukup sustainable atau memiliki prospek ke depannya, seperti itu. Kemudian, berikutnya, ada hal lain juga yang melatar belakangi, yaitu ada aplikasi berbahasa asing yang mengalami peningkatan penghasilan, sehingga perlu dicari tahu aplikasi dan target negara dengan performa monetisasi dan peningkatan estimasi yang penghasilannya terbaik itu yang mana, seperti itu. Jadi perlu dicari tahu juga. Selanjutnya ada sebuah pola yang berulang, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada kuartil ketiga dan kuartil keempat itu
terjadi peningkatan penghasilan sehingga perlu dianalisis prediksi berdasarkan model yang mempresentasikan pola. Jadi nanti harapannya diperoleh model regresi yang bukan hanya merepresentasikan tren saja, tapi bisa merepresentasikan suatu pola seperti ini. Jadi pola peningkatan pada misal di sini Juli ya, pada kuartil ketiga itu rata-rata ada peningkatan tertinggi dalam rentang setahun. Seperti itu, dan itu cenderung berulang. Maka nanti diharapkan diperoleh model yang bisa merepresentasikan hal ini. Berikutnya, masuk ke identifikasi permasalahan. Nah, berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka diidentifikasi beberapa permasalahan. Di sini ada 3. Yang pertama itu mencari tahu aplikasi dan negara mana sajakah yang memiliki performa monetisasi paling baik. Ini ya, ingin dicari tahu. Jadi ini analisis deskriptifnya. Kemudian bagaimana memprediksi performa atau pendapatan guna mengetahui prospek bisnis di masa yang akan datang ya. Nah, ini prediktifnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui atau mengelompokkan jaringan iklan Google AdMob yang memiliki performa terbaik guna menjadi patokan dalam melakukan setting kampanye iklan. Ya, jadi ini tujuan kenapa saya harus melakukan clustering gitu ya. Nah, masuk ke asumsi kebutuhan dan limitasi. Jadi diasumsikan bahwa tidak ada pengaruh parameter lain di luar parameter-parameter yang disajikan dalam laporan jaringan iklan Google AdMob ya. Jadi anggap semua data yang kita butuhkan itu hanya dari Google AdMob. Kemudian data yang dibutuhkan adalah data utama dari laporan jaringan iklan Google AdMob yang diunduh dari halaman akun Google AdMob pengembang atau publisher dari Bangkit Laboratory sendiri. Nah, kemudian definisi performa monetisasi aplikasi mobile pada penelitian ini dibatasi berdasarkan data estimasi penghasilan yang ada pada laporan jaringan iklan Google AdMob. Jadi hanya untuk kata performa itu dibatasi untuk penghasilan. Masuk ke tujuan proyek. Nah, tujuan bisnisnya sendiri dari proyek data science ini adalah untuk melakukan visualisasi, analisis, dan pemodelan berdasarkan data laporan jaringan iklan Google AdMob sebagai dasar atau landasan menyusun rencana dan strategi pengembangan bisnis monetisasi aplikasi mobile untuk aplikasi yang dipublikasi di Google Play Store. Seperti itu. Kemudian, measurement outcome atau business code kriteria, jadi keluaran yang bisa terukur dari penelitian ini antara lain yang pertama adalah jumlah aplikasi dan negara potensial untuk menjadi fokus target pengembangan produk aplikasi. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, saya mempublikasi cukup banyak aplikasi di Google Play Store. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah aplikasi yang dipublikasi itu tidak serta-merta meningkat juga penghasilannya. Jadi cenderung penghasilannya tuh linear saja. Nah, sehingga di sini saya sendiri sebagai pengembang itu ingin merubah strategi. Jadi dari yang sebelumnya fokus ke kuantitas itu ingin fokus ke kualitas. Namun untuk berfokus kepada kualitas saya harus tahu dulu mana saja aplikasi yang memiliki performa terbaik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nilai intercept dan gradient atau model berdasarkan data estimasi penghasilan terhadap waktu. Jadi apabila modelnya model linear gitu ya, regresi linear, maka saya harus tahu intercept dan gradientnya. Nah, kemudian kalau modelnya itu ternyata regresinya pakai algoritma yang lain, jadi yang dihasilkan adalah modelnya. Nah, kemudian untuk jumlah cluster dan parameter kriteria iklan dari hasil clustering berdasarkan data laporan jaringan iklan Google AdMob. Jadi di sini saya ingin mengelompokkan iklan-iklan yang selama ini dari data historis monetisasi aplikasi saya itu klasternya itu ada berapa, dan dari klaster nanti kan kita bisa memperoleh pusat klaster. Harapannya dari pusat klaster itu kita bisa membuat kriteria kelompok iklan. Nah, nanti dari informasi dari pusat kriteria kelompok iklan itu nanti bisa dijadikan acuan dalam menyeting iklan di Google AdMob gitu ya. Jadi di Google AdMob kan ada banyak fitur untuk kustomisasi iklan-iklan yang akan tampil seperti itu.
CPM-nya berapa, BPK-nya berapa, batas bawah, batas atas, gitu ya, berapa menit munculnya, seperti itu. Jadi harapannya dari proses clustering ini kita bisa membuat mendapatkan informasi gitu ya untuk optimisasi proses monetisasi iklan. Masuk ke solusi dari perspektif bisnis. Jadi di sini untuk solusi yang digunakan, untuk solusi jenis solusinya ya kan bisa regresi, klasifikasi, clustering, atau rekomendasi. Jadi dalam melakukan visualisasi data berdasarkan kategori aplikasi dan negara guna mengetahui informasi peringkat dan persentasenya. Kemudian membuat model pengelompokan dengan clustering itu gunanya untuk mencari tahu aplikasi mana sajakah yang memiliki performa monetisasi paling baik dari semua aplikasi yang dipublikasi. Kemudian membuat solusi berupa model regresi linear, non-linear, atau random forest regression itu untuk memprediksi estimasi penghasilan guna mengetahui prospek bisnis di masa yang akan datang. Kemudian untuk pendekatan analitiknya, di sini untuk untuk bagian data cleaning dan preparation. Untuk data cleaning sendiri itu diperlukan karena data laporan jaringan iklan Google AdMob yang diunduh itu merupakan data mentah atau raw data gitu ya. Jadi sistemnya Google AdMob kan dia merekam secara real time gitu ya. Sehingga masih mengandung banyak missing data dan pencilan gitu ya, sehingga memerlukan penanganan tertentu agar data yang digunakan dapat menghasilkan model yang terbaik. Kemudian untuk tahapan data preparation-nya itu diperlukan untuk tahapan preprocessing, untuk mengubah format data mentah atau raw data menjadi dataset yang siap untuk digunakan dalam pemodelan dengan machine learning. Berikutnya masuk ke analytical approach untuk pemilihan model dan metrik analisisnya ya. Jadi untuk model regresinya sendiri di sini saya menggunakan 3 algoritma. Jadi untuk regresi linear, jenis regresinya, kemudian regresi non-linear, kemudian algoritma random forest regression. Di mana dari ketiga model regresi ini ada 3 metrik analisis evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi model gitu ya, untuk mengetahui performa modelnya. Jadi yang pertama adalah mean absolute error atau MAE, kemudian residual sum of square atau MSE, kemudian R2 score ya. Kemudian untuk model clustering, di sini saya menggunakan 2 algoritma, yaitu algoritma K-means dan dbScan. Karena 2 algoritma ini cara kerjanya agak berbeda ya. Makanya saya menggunakan 2 ini untuk perbandingan. Adapun metrik analisis untuk evaluasi modelnya yaitu menggunakan silhouette score. Lanjut untuk instrumen pengukuran keberhasilan, jadi ada 3 ya. Instrumen pengukuran keberhasilan. Yang pertama jumlah aplikasi dan negara dan performa monetasi terbaik berdasarkan hasil analisis deskriptif. Jadi hasil dari analisis deskriptifnya. Kemudian yang kedua nilai metriknya ya untuk regresi yaitu nilai R2 score, mean absolute error, residual sum of square dari hasil evaluasi model regresi berdasarkan data uji atau data testing. Kemudian yang ketiga adalah nilai silhouette score dari hasil evaluasi model clustering. Jadi ini untuk mengetahui similaritas. Untuk mengetahui similaritas. Susah banget ya ngomongnya ya. Untuk mengetahui similaritas untuk masing-masing kelompok gitu ya. Tingkat similaritas atau kesamaannya itu seberapa untuk kelompok 1, untuk clustering 2, clustering 3 gitu ya. Seperti itu. Berikutnya adalah data understanding. Masuk ke tahap berikutnya, tadi kita sudah masuk ke business understanding, sekarang masuk ke data understanding. Untuk data understanding di sini tahap pertama adalah pengumpulan data dan berikutnya adalah telaah data. Untuk pengumpulan data, di sini saya mengambil data dari jaringan iklan Google AdMob saya. Jadi saya login ke akun Google AdMob, kemudian saya masuk ke report, kemudian saya atur tanggalnya. Jadi di sini dari Januari
2017 sampai Juli tanggal 31 tahun 2021 ya. Jadi sekitar hampir 3 tahun ya. 3 tahun lebih ya. Nah, kemudian di sini untuk data yang diunduh itu dikategorikan berdasarkan apps, country, untuk intervalnya adalah date atau hari. Nah, kemudian nanti di sini ada metrik sendiri yang memang disediakan oleh Google AdMob. Nah, nanti metrik inilah yang jadi fitur ya, fitur yang nanti kita akan gunakan, mana yang paling berguna. Untuk data sendiri ini bisa diakses melalui ini ya, tapi memang ini karena akun developer, jadi hanya bisa diakses dengan developernya. Berikutnya ini untuk gambaran visualisasinya ya. Jadi apabila dikategorikan berdasarkan aplikasi itu kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan apabila dikategorikan berdasarkan negara. Jadi ini hasil raw data yang di-download ya. Jadi ada dua raw data. Yang pertama merupakan raw data yang dikategorikan berdasarkan aplikasi yang dipublikasi ya. Kemudian raw data yang kedua dikategorikan berdasarkan negara. Dua data ini data yang sama, cuma karena dikategorikan berbeda, jadi jumlah barisnya atau jumlah datanya itu berbeda. Namun untuk fiturnya sendiri tetap sama. Jadi untuk data pertama jumlah datumnya itu 48.723 ya. Kemudian untuk fiturnya sendiri ada 18 fitur. Kemudian untuk raw data kedua yang kategori negara itu terdiri dari 28.708 datum. Nah, kemudian fiturnya itu 18 fitur. Nah, jadi ini deskripsi atau gambaran datanya ketika saya masukkan ke Python. Nah, jadi di sini datanya, data yang diunduh itu formatnya CSV. Cuma karena saya saat masukkan ke Jupyter Notebook itu tidak bisa terbaca dengan baik ya. Jadi saya konversi ke Excel dulu, baru saya masukkan ke Jupyter Notebook. Jadi ini gambaran ketika datanya saya masukkan ke Jupyter Notebook dengan library Pandas seperti ini. Nah, kemudian untuk mengetahui deskripsi awal statistiknya, saya menggunakan fungsi describe. Nah, jadi ini muncul untuk tiap-tiap fitur itu jumlah datanya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, kemudian nilai minimum untuk kuartil 1, 2, 3, dan 4, kemudian nilai maksimumnya berapa. Seperti itu. Lanjut, ini untuk data yang kategori negara. Tadi yang sebelumnya adalah kategori aplikasi ya. Nah, jadi ini sama, ini untuk tampilan awal data ketika setelah dimuat. Kemudian ini deskripsinya seperti ini. Nah, kemudian ini masuk ke telaah data. Jadi setelah data itu saya kumpulkan, saya masukkan ke Jupyter Notebook. Nah, itu saya melakukan korelasi untuk mengetahui data mana yang memiliki korelasi paling tinggi. Nah, sehingga nanti bisa ada gambaran jadi fitur-fitur mana saja yang memiliki korelasi terbaik sehingga nanti bisa dipilih saat fitur selection seperti itu. Jadi di sini ada match request ya yang termasuk bagus, itu terhadap impresi misal seperti itu. Kemudian bisa dilihat yang lain juga ya, yang 98-an ini. Nah, jadi misal ini terhadap measuring impression. Nah, jadi ini fitur terhadap fitur ya, kurang lebih seperti itu. Sama ini untuk yang data negara ya, tadi data aplikasi, kategori aplikasi. Nah, proses telaah data berikutnya adalah memeriksa isi data. Jadi tadi saya sudah memperoleh deskripsi datanya, saya telaah. Kemudian saya melihat untuk memeriksa, untuk memastikan kelengkapan nilai data. Hal ini diperlukan karena data yang digunakan adalah data mentah, sehingga ada kemungkinan data memuat missing value atau kolom kosong gitu ya, atau baris kosong. Bisa juga memuat pencilan atau noise atau outlier, maupun data yang tidak terstruktur. Jadi ada mungkin beberapa data-data yang masuk kategori string, itu tidak tertata dengan baik atau tidak terstruktur gitu ya, tidak
tidak dirapikan, jadi perlu dirapikan. Masuk. Nah, jadi ini langkah 1 untuk missing value saya deteksi ya dengan fungsi ISNA ya, df ISNA. Nah, jadi di sini saya bisa tahu ternyata banyak gitu ya, banyak false ya, banyak data kosong atau missing value. Nah, sehingga saya cari tahu berapa jumlah missing value-nya. Nah, jadi di sini diperoleh ternyata 2821 baris ya yang terdeteksi memiliki missing value gitu ya untuk data aplikasi. Nah, kemudian untuk data country dengan melakukan hal yang sama, nah itu diperoleh lebih banyak gitu ya, memperoleh 7619 missing value gitu ya. Oke. Nah, setelah mendeteksi missing value, tahap berikutnya adalah melakukan telaah data secara statistik ya. Secara lebih dalam. Kalau tadi kan hanya sekilas. Nah, hal ini dilakukan guna mengetahui gambaran, distribusi, dan sebaran datanya. Tadi yang pertama saya plot aja gitu ya, pakai grafik gitu ya. Nah, ini datanya cukup padat untuk yang data aplikasi yang warna biru ini. Nah, kemudian saya menggunakan scatter plot. Nah, dari scatter plot ini lebih jelas. Jadi diketahui bahwa banyak data 0 ya. Banyak data 0 karena memang ini datanya masih ordenya hari ya. Dari awal publikasi kan memang aplikasi itu tidak selalu menghasilkan penghasilan tiap harinya. Jadi kadang memang penghasilannya 0 seperti itu. Nah, cuma dari sini kita tahu bahwa jika data ini dibiarkan dalam rentang hari, maka tentu tidak akan dapat merepresentasikan fungsi penghasilan untuk model yang akan memprediksi gitu ya, karena dominan datanya itu data 0 gitu ya. Nah, jadi nanti datanya perlu ditransformasi ke bentuk atau dalam interval bukan hari, misal interval minggu, kita naikkan intervalnya jadi bulan, seperti itu. Nah, berikutnya untuk data country ya, di kategori country ini di sini saya buat warna ungu, sama, saya plot dulu. Nah, kemudian berikutnya saya plot dengan scatter plot, jadi terlihat juga sama di sini ya. Dominan 0 juga gitu, karena memang tadi alasannya penjelasannya karena memang aplikasi itu tiap harinya tidak selalu menghasilkan monetisasi. Misal hari ini aplikasi berita Papua penghasilannya tinggi, tapi aplikasi lain nggak menghasilkan penghasilan. Esok harinya gantian gitu kan, jadi ganti-ganti seperti itu. Berdasarkan hasil telaah data dengan cara visualisasi dengan line chart dan scatter plot, diketahui bahwa baik raw data monetisasi aplikasi Google AdMob untuk kategori aplikasi maupun raw data monetisasi aplikasi AdMob kategori negara itu sama-sama fluktuatif dan banyak mengandung nilai 0. Sehingga nilai 0 ini muncul bisa karena dua hal, yaitu nilai estimasi penghasilan 0 muncul sebagai nilai valid karena memang tidak ada tampilan iklan. Tapi bisa juga nilai 0 ini muncul sebagai akibat dari missing data atau data kosong. Nah, berikutnya saya melakukan diagram block spot untuk mengetahui pencilannya gitu ya. Jadi untuk outliernya sendiri itu memang sangat besar ya. Sangat besar. Cuma apabila diperhatikan outlier ini itu tidak mendominasi. Jadi datanya itu masih didominasi di kuartil yang tengah-tengah ya. Seperti itu. Kemudian untuk standar deviasinya juga dari lebarnya ini tidak begitu besar. Lanjut, ini untuk yang country ya. Yang country juga lebih banyak outliernya. Nah, cuma untuk data yang mendominasi itu masih lebih rapat ya, lebih rapat di sebelah sini. Ini standar deviasinya tidak begitu besar. Kemudian saya lakukan plot dalam bentuk distribusi normal untuk mengetahui distribusi datanya. Jadi untuk data aplikasi itu dia terdistribusi normal ya. Kemudian untuk data country-nya juga sama, terdistribusi normal. Masuk ke data preparation. Jadi di data preparation berdasarkan data understanding tadi saya lakukan data cleaning. Nah, jadi di sini diketahui dari data-data yang kosong tadi atau missing value tadi
Untuk presentasi data aplikasi itu yang kosong itu cuma 1,21%. Nah, kemudian untuk data kategori negara itu cuma 4,64% gitu ya. Jadi sedikit sekali dibandingkan total data. Nah, sehingga dalam hal ini saya lakukan fill NA ya. Saya fill missing data. Jadi data yang missing tadi saya isi dengan nilai modusnya. Mode di sini tulisannya. Saya isi dengan nilai modus. Nah, kemudian akhirnya hilang saat kita deteksi sudah hilang. Jadi data yang kosong itu sudah saya isi dengan nilai modus. Nah, bisa dipilih nilai 0 atau nilai modus atau nilai sembarang, bisa juga dari pendekatan regresi ya, itu terserah. Cuma karena memang tadi missing value-nya tidak banyak gitu ya, jadi saya pakai modus. Sama untuk country juga sama, saya masukkan modus juga. Kemudian saya lakukan transformasi data ya. Tadi kan sudah saya plot, jadi data kalau kita biarkan dalam interval hari atau date itu kan banyak nilai nol. Jadi saya sum ya, saya group by sum add. Nah, jadi ini untuk keperluan, jadi transformasinya ini saya bagi dua ya. Jadi yang pertama itu untuk keperluan visualisasi. Jadi untuk keperluan visualisasi saya kelompokkan dulu dalam bentuk aplikasi. Jadi berdasarkan aplikasi semua nanti di sum ya, di sum dijumlahkan semua. Jadi datanya itu berubah dari yang awalnya 48.723 datum dan fiturnya adalah 18, itu berubah menjadi 1.659 datum dengan 12 fitur untuk data kategori aplikasi. Kemudian data kategori negara itu juga berubah dari yang jumlahnya 28.708 datum dan 18 fitur itu berubah menjadi 197 baris dan 12 fitur. Seperti itu. Jadi ini 197 ini negaranya ya, banyak negaranya. Nah, jadi di sini untuk keperluan visualisasi. Jadi sini tahap-tahapnya, jadi saya group by ya, saya kelompokkan berdasarkan aplikasi. Nah, ini deskripsinya setelah data ditransformasikan ke dalam berdasarkan aplikasi. Nah, ini untuk data berdasarkan negaranya. Jadi saya kelompokkan berdasarkan negara. Nah, jadi sisanya tinggal 97 datum. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan hasil korelasi, jadi karena data tadi sudah kita kita transformasikan. Nah, jadi berdasarkan data hasil korelasi pada data understanding dan hasil transformasi dataset, maka fitur yang dipilih. Jadi di sini tahap seleksi fitur ya untuk visualisasi. Fitur-fitur yang digunakan untuk visualisasi. Jadi ada add, ada estimation earning, klik, jumlah klik ya, match request atau jumlah kecocokan iklan yang cocok, kemudian impresi iklan. Nah, kemudian di sini saya lakukan seleksi fitur ya tadi untuk yang country. Nah, tahap berikutnya yaitu transformasi data dan seleksi fitur untuk pemodelan ya untuk text analysis descriptive. Jadi data yang dimiliki itu ditransformasi dengan cara mengelompokkan berdasarkan waktu atau tanggal date time. Nah, jadi data sebelumnya itu kan berdasarkan aplikasi, berdasarkan date time. Makanya bisa banyak, bisa sampai 48 atau 47.000 data tadi. Nah, data tersebut itu saya gabungkan berdasarkan waktunya. Jadi nanti tidak berdasarkan aplikasi lagi. Jadi langsung berdasarkan waktu. Jadi satu waktu itu dari sekitar 70 aplikasi itu dalam sehari menghasilkan berapa sih totalnya? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti tidak akan ada nilai nol lagi. Kalau berdasarkan masing-masing aplikasi kan dalam sehari nggak semua aplikasi menghasilkan penghasilan. Tapi jika sudah saya group by dalam date, nah saya sumkan semua, jadi fungsinya sudah berdasarkan penghasilan terhadap waktu, terhadap hari. Lalu kemudian diurutkan dengan fungsi, ini, jadi datanya belum urut, saya urutkan dengan fungsi ini, sort values untuk date-nya, fitur date, kemudian ascending through. Inilah tahapnya proses untuk data negara ya, negara dulu. Jadi dari transformasi tadi itu berubah ya dari. Jadi untuk kasus ini kan saya hanya ambil yang
aplikasi saja. Untuk yang pemodelan ini saya ambil data raw datanya yang data berdasarkan aplikasi. Ya, di sini dari 40.723 datum dan 18 fitur berubah menjadi 160.659 datum dan 12 fitur. Seperti itu. Nah, fitur yang digunakan pada pemodelan itu antara lain date atau hari ke. Jadi hari ke ini saya tambahkan sendiri. Kemudian add network request, impression, click message request, dan estimated earning dalam IDR. Nah, ini seleksi fitur dataset hasil pengelompokan datem dan telah diurutkan dari awal sampai akhir. Seperti itu. Nah, ini visualisasi data. Jadi dari hasil saya melakukan transformasi data, kemudian saya plotkan ya. Jadi dari sini saya bisa tahu aplikasi mana saja, 10 aplikasi mana saja yang memiliki performa terbaik. Jadi yang warna biru muda ini ya, ini analisis deskriptifnya seperti itu. Jadi ini saya urutkan berdasarkan penghasilan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi saya tahu aplikasi mana yang harus saya fokuskan gitu ya, seperti itu. Kemudian melakukan visualisasi dengan diagram lingkaran atau pie chart ya. Jadi di sini tujuannya untuk mengetahui persentase parameter-parameter ya yang bisa saya jadikan acuan. Jadi yang pertama itu berdasarkan parameter penghasilan. Jadi untuk penghasilan sendiri ternyata aplikasi Berita Papua ini yang paling banyak. Kemudian yang kedua Warta Berita Papua. Kemudian yang ketiga itu ada ini blog majalah motor. Yang keempat info lowongan kerja dan Berita Jabar. Kemudian ini untuk aplikasi yang lain ya, sisanya kan cukup banyak, puluhan aplikasi, sekitar 40-an 50-an aplikasi lebih ya. Nah, itu menghasilkan 41,33% dalam menyumbangkan penghasilan. Kemudian ini berdasarkan kecocokan iklan atau match request-nya ya. Jadi untuk match request-nya sendiri tetap merepresentasikan penghasilan tadi ya, sama. Jadi urutannya sama. Mungkin yang berbeda di sini Berita Jabar itu dia urutannya beda ya. Kalau yang sebelumnya itu dia di urutan terakhir, nah di sini dia urutan ketiga untuk masalah iklan yang cocok dengan pengguna. Seperti itu. Kemudian dari visualisasi berikutnya berdasarkan jumlah klik iklan, nah, di sini urutannya hampir sama. Jadi yang jumlah kliknya paling banyak, iklan paling banyak diklik itu dari aplikasi Berita Papua, kemudian Warta Berita Papua, kemudian Berita Jabar, kemudian aplikasi info lowongan kerja dan blog motor. Kemudian sisanya yang lain itu yang urutan berikutnya sampai akhir. Ini untuk impresi iklan atau engagement-nya ya. Jadi dapat terlihat bahwa urutannya juga sama ya, sama. Untuk jumlah persentasenya saja yang berbeda namun urutannya sama. Berikutnya untuk melakukan visualisasi top 21 negara dengan penghasilan tertinggi, saya menggunakan fungsi yang sama. Saya plot menggunakan diagram batang ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui negara mana selain negara Indonesia, sebenarnya seperti itu. Cuma di sini saya plot juga Indonesianya dulu untuk mengetahui seberapa jauh sih gitu ya penghasilan dari Indonesia dengan penghasilan dari negara lain gitu ya. Nah, jadi di sini memang cukup banyak untuk Indonesia itu dalam orde puluhan juta sendiri itu mencapai 70 juta menyumbangkan penghasilannya. Nah, sedangkan untuk aplikasi lain itu ya tidak sampai 10 juta ya. Seperti itu. Ini tadi kan dari sini saya hilangkan Indonesianya, kemudian akan lebih jelas perbandingan antara negara-negara selain Indonesia. Jadi ini top 20 negara selain Indonesia ya. Jadi di sini United States atau Amerika itu yang menyumbangkan paling banyak, kedua Prancis, Singapura, Belanda, Jerman, dan Kanada, dan seterusnya. Berikutnya saya melakukan plot untuk tiap fitur yang saya pilih tadi. Saya ingin tahu fitur tersebut terhadap waktu itu perubahannya seperti apa gitu ya, terhadap waktu. Jadi di sini apabila kita lihat ini untuk fungsi penghasilan yang warna merah ini penghasilan terhadap waktu. Kemudian yang warna ungu ini merupakan jumlah klik terhadap waktu. Kemudian yang kuning adalah penayangan iklan terhadap waktu. Kemudian ini tayangan iklannya. Jadi ini yang kuning ini permintaan penayangan. Jadi setiap permintaan itu tidak pasti tayang gitu ya.
cuma ada permintaan. Kemudian ini yang jelas tayang perharinya gitu ya, jadi hampir mirip ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang bawah ini merupakan impresi atau engagementnya. Jadi ketiga fitur ini kan memiliki pola yang hampir sama. Nah, dari visualisasi data ini diketahui bahwa tiga fitur ini cocok nih kalau saya buat dalam pemodelan clustering ya, karena dia memiliki pola yang hampir mirip. Jadi tiga ini nanti yang dipakai untuk clustering. Nah, untuk prediksinya itu pakai yang estimasi penghasilan terhadap waktu ya. Karena kalau kenapa nggak pakai klik gitu ya? Karena nilai klik tiap iklan itu beda-beda. Ya, nilai klik tiap iklan itu beda-beda. Ada yang iklan sekali klik penghasilannya besar. Ada yang sekali klik penghasilannya kecil. Itu tergantung penayangan iklan, jumlah pengguna, ada banyak faktor. Makanya untuk performa monetisasi saya langsung fokus ke estimasi penghasilan atau penghasilannya, bukan lagi ke kliknya. Jadi untuk regresinya nanti pakai ini, penghasilan terhadap waktu, kemudian untuk clusteringnya pakai tiga fitur ini. Lanjut masuk ke pemodelan dengan machine learning. Jadi sudah visualisasi, sudah jelas tujuan pemodelannya apa ya. Jadi di tahap ini saya ulang lagi, untuk model regresinya saya pakai tiga algoritma, yaitu regresi linear, non-linear, dan random forest regression. Untuk metrik analisisnya itu, jadi untuk mengetahui performa modelnya itu pakai mean absolute error, residual sum of square, MSE, dan R2 score. Kemudian untuk clustering itu pakai dua algoritma yaitu K-means dan DB-scan. Jadi K-means itu berdasarkan jarak Euclidean distance, jadi berdasarkan jarak terhadap titik pusat kelompok cluster. Sedangkan kalau DB-scan itu pengelompokannya berdasarkan kepadatan titik-titik clusternya, seperti itu ya. Nah, jadi ini algoritma yang cukup berbeda, makanya saya bandingkan. Nah, untuk metrik analisis untuk evaluasi model, saya gunakan silhouette score. Masuk ke model regresi, jadi dari hasil regresinya, ini untuk visualisasi datanya sendiri ya, data regresinya setelah saya buat berdasarkan kategori hari, jadi untuk sekitar 60-70 aplikasi itu saya zoom berdasarkan hari. Jadi tiap harinya itu penghasilannya berapa, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk regresi, yang pertama saya lakukan adalah regresi linear ya. Jadi nanti niatnya mau dibandingkan. Jadi saya membagi dataset menjadi proporsi 70%, 30%. Nah, ini sudah saya coba, saya rubah-rubah. Yang paling proporsinya itu memperoleh model cukup baik, itu yang 70% dan 30%. Nah, ini untuk melakukan pemodelannya dengan data training menggunakan library Scikit-learn dan dengan linear model. Jadi ini untuk scriptnya atau listing programnya bisa dilihat. Nah, di sini diperoleh nilai koefisien atau gradiennya itu 29 sekian ya. Untuk interceptnya itu 27.238. Kenapa ordernya itu kok besar gitu ya interceptnya? Karena memang data kita kan data uang ya, jumlah penghasilan. Jadi memang besar untuk nilai interceptnya. Nah, ini untuk hasil model yang diperoleh dengan melakukan training model data latih. Jadi kita di sini bisa dilihat saya melakukan ini ya tren. Jadi datanya tadi kan dibagi 70% data tren, 30% data uji. Nah, data tren ini itu dilatihkan ke modelnya seperti itu. Kita latihkan ke modelnya. Nah, ini ya. Sekarang ini tren regresif, fit, tren X1, tren Y1. Jadi X-nya itu adalah waktu, Y-nya itu penghasilan. Jadi di fitkan atau difittingkan terhadap fungsi regresi linearnya. Nah, sehingga diperoleh model regresinya seperti ini. Nah, ini koefisiennya tadi sudah saya sebutkan. Jadi ini datanya, ini regresinya. Nah, dari sini kan sudah jelas ya. Kita lihat saja sudah jelas bahwa model regresi linear itu tidak bisa merepresentasikan pola dalam fluktuasi datanya. Datanya kan sangat fluktuatif. Sedangkan kalau kita pakai model regresi linear itu kan dia model yang terlalu ideal ya. Dia hanya merepresentasikan kenaikan secara linearnya gitu ya, kenaikan secara umumnya, tapi tidak bisa merepresentasikan fluktuasi penghasilannya seperti itu. Nah, makanya berikutnya saya pakai
Ini saya lakukan evaluasi dulu ya dari regresi linear. Ini saya lakukan evaluasi model dengan menggunakan data testing atau data uji gitu ya. Nah, di sini diperoleh mean absolute errornya adalah sekian, kemudian residual sum of square-nya sekian, sangat besar ya. Kenapa besar? Karena RMS ini kan fungsi kuadrat, akar kuadrat gitu ya. Jadi kalau dikuadratkan ya jadi besar. Bagi ini data penghasilan. Kemudian lucunya di R2 score itu hasilnya minus. Jadi di sini saya udah terlihat bahwa model regresi linear itu tidak bisa merepresentasikan data. Nah, ini ya gambarannya. Jadi ini yang warna kuning itu data latih, kemudian yang warna biru ini data uji. Saya potong datanya. Nah, jika diteruskan ya seperti ini gambarannya. Yang merah ini modelnya, yang biru ini data testing, yang kuning data training. Jadi karena tidak cocok pakai linear, saya pakai non linear. Jadi di sini saya bagi juga 70-30 untuk data uji dan data testing, untuk data training dan data testing ya. Jadi di sini saya definisikan dulu fungsi model awal dari grafik non linearnya. Ini sigmoidnya, saya tentukan nilai betanya berapa seperti itu. Nah, sehingga dihasilkan model awalnya ya. Jadi di sini model awalnya ya, prediksi awalnya. Jadi sebelum dilatih. Nah, ini kurang lebih seperti ini model awalnya. Yang saya dekati itu kurang lebih seperti ini. Jadi model prediksi nonlinear awal itu sebagai model matematik yang kemudian akan diproses dengan kurva fitting untuk menghasilkan model akhir berdasarkan data training estimasi penghasilan terhadap waktu. Jadi ini masih belum saya trainingkan dengan data yang biru ini, data latihnya. Nah, ini saya melakukan tahap berikutnya yaitu dengan melatih model tadi ya dengan fungsi dengan data latihnya gitu ya. Jadi model matematis nonlinear yang saya buat tadi, yang eksponensial tadi, saya latihkan dengan data training. Nah, hasilnya seperti ini, dia malah cenderung mau ke linear ya, hampir ke linear, tapi masih dilihat masih ada lengkungannya di sini. Jadi dari sini diperoleh bahwa modelnya itu dia juga kurang baik merepresentasikan data ya, datanya kan fluktuatif, ada polanya. Sehingga diperoleh untuk mean absolute error-nya juga besar, RMS-nya juga MSE-nya juga besar sekali. Kemudian R2 score-nya malah 0. Ini tidak merepresentasikan data. Jadi underfitting, datanya modelnya itu underfitting ya untuk yang linear dan non linear. Berikutnya saya pakai pendekatan lain, jadi bukan pendekatan yang matematis tapi lebih ke algoritmik ya, menggunakan random forest regression. Jadi di sini merupakan algoritma decision, pengambilan keputusan ya, pohon keputusan yang diregresikan. Jadi pohon keputusannya itu nanti akan merata-rata tiap tiap atribut ya, atribut atau sumbu y-nya gitu ya, di rata-rata, kemudian nanti akan membentuk pola regresi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang pertama saya lakukan itu membuat dataset itu saya membagi dataset menjadi data training dan data testing ya, kurang lebih sama. Kemudian tahap berikutnya melakukan normalisasi atau scaling dataset. Jadi dalam hal ini data X dan Y-nya itu harus dinormalisasi ya. Kalau normalisasi itu berarti nilai datum dikurang nilai minimum ya, dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, itu untuk normalisasi. Kalau standarisasi kan beda. Kalau standarisasi berarti nilai dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, itu untuk standarisasi. Jadi di sini itu sebenarnya yang saya lakukan adalah standarisasi ya, standarisasi. Nah, setelah distandarisasi, kemudian membuat model regresornya atau regresinya dari algoritma random forest. Nah, seperti ini. Kemudian diprediksilah nilai baru dengan model yang telah dibentuk ya. Jadi di sini dibuat model baru atau garis baru yang merepresentasikan data. Kemudian saya visualisasikan data yang pada nilai yang di scaling tadi, yang sudah
distandarisasi. Nah, itu hasilnya seperti ini ya untuk random forest regression. Jadi untuk yang titik-titik plot scatter ini itu datanya, sedangkan yang garis merah ini adalah modelnya, model yang memprediksi. Jadi dari sini diketahui bahwa model yang memprediksi ini bisa merepresentasikan data latihnya atau data trainingnya ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan kita menggunakan regresi linear atau non-linear tadi. Jadi ini lebih dapat membaca pola data. Nah, kemudian ini untuk tampilan random forest regression tree-nya ya, tampilan tree-nya, pohon keputusannya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dari model yang diperoleh tadi, apabila saya bandingkan dengan data ujinya, itu ternyata memperoleh R2 score yang cukup baik ya, 0,93. Dengan MSE-nya sekian, tetap cukup besar karena memang datanya fluktuatif ya, datanya fluktuatif dan MSE ini dia sensitif terhadap pencilan. Jadi kenapa di project ini pencilan tidak saya hilangkan karena memang data-data pencilan yang ada di sini itu valid. Karena itu kan historis data saya sendiri ya. Jadi saya tahu bahwa memang beberapa aplikasi itu ada yang penghasilannya itu tiba-tiba tinggi sekali gitu ya. Makanya saya nggak akan hapus karena saya ingin baca polanya seperti itu. Ada alasannya. Kemudian untuk mean absolute errornya itu sekitar 31.000 ya. Seperti ini. Nah, ini saya kemudian melakukan evaluasi model random forest regression-nya terhadap data uji ya, data testing. Di sini terlihat ternyata tidak bisa sebagus ketika saya menggunakan data training ya. Karena memang di sini data ujinya itu tidak sebaca data training. Nah, jika kita bandingkan saat menggunakan data training itu kan yang bisa dibaca dengan baik memang pola-pola yang interval waktunya panjang ya. Nah, sedangkan di sini saat saya menggunakan data testing itu kan intervalnya pendek dan fluktuatif, datanya sangat fluktuatif sehingga tidak bisa memprediksi dengan tepat. Jadi di sini misal dia ternyata tidak ada fluktuasi tapi dia model prediksinya membaca tinggi. Sedangkan di sini yang harusnya tinggi, yang di sini harusnya tinggi, tapi tidak terdeteksi. Jadi polanya mungkin berulang berdasarkan data trainingnya nih, data trainingnya nih. Jadi apabila mungkin model ini diujikan terhadap data training yang intervalnya sama juga, panjangnya sama, mungkin akan lebih bagus. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya lakukan evaluasi model berdasarkan matrix score-nya dengan data uji tadi. Itu diperoleh R2 score-nya 0,28. Nah, ini lebih bagus ya daripada yang tadi minus sama 0. Ini masih 0,28. Nah, seperti itu. Untuk nilai mean absolute error-nya juga tidak beda jauh. Tadi 31.000, sekarang 33.000 ya, sekitar segitu. Untuk MSE-nya ini besar karena tadi fungsi kuadrat ya. Nah, kemudian dari situ tadi kesimpulannya dari model regresi, ini algoritma yang digunakan nanti adalah sudah pasti adalah random forest regression yang paling bagus itu ya dari 3 model yang saya gunakan. Kemudian untuk model clusteringnya di sini saya melakukan pertama dengan K-means. Untuk mengetahui jumlah kelompoknya berapa, saya menggunakan metode elbow, di mana dari grafik elbow ini didapat titik nilai sumbu X pada grafik, di mana mulai tidak turun signifikan. Jadi di sini yang tidak mulai turun signifikan kan ini ya, di 3 sini ya. Jadi saya pilih jumlah klasternya 3. Nah, lanjut, kemudian dari jumlah klaster tadi saya masukkan, saya pilih klasternya 3 gitu ya. Saya masukkan jumlah klasternya 3 ini. Nah, sehingga diperoleh pusat klaster sebagai berikut. Ini ya pusat klasternya. Nah, ini untuk gambaran data setelah diklaster. Data iklannya setelah diklaster untuk 3 parameter yang tadi saat diplot kan polanya hampir sama ya. Nah, jadi 3 ini saya gunakan sebagai inputan saat melakukan clustering. Ini hasil klasternya menggunakan K-means dari sebelum diklaster dan setelah diklaster. Nah, ini yang warna merah adalah pusat klasternya ya, centroidnya. Seperti itu. Nah, kemudian dari silhouette score-nya, dari visualisasi ini untuk masing-masing klaster bisa dilihat
Jadi kalau saya buat 2 klaster, nilainya bisa lebih baik sebenarnya. Cuma 2 saja gitu. Nah, cuma kalau saya perhatikan yang paling optimal ya ketika saya buat 3 klaster gitu ya. 3 klaster. Jadi ada 2 klaster, ada batas klasternya gitu ya, ada batas klasternya terhadap penghasilan gitu ya. Jadi untuk penghasilan yang paling tinggi dengan yang tengah-tengah sama yang rendah. Jadi ada pembatasnya, makanya saya pakai 3 klaster. Untuk silhouette score-nya sendiri diperoleh skor sekitar 0,53. Berikutnya, ketika saya melakukan clustering dengan DB-Scan, itu ternyata meskipun dia bisa mendeteksi outlier ya, outlier-nya atau pencilannya itu tidak ikut dikelompokkan, tetapi ternyata algoritma DB-Scan ini tidak bisa mengelompokkan dengan baik untuk data iklan ini, sehingga makanya yang digunakan adalah yang menggunakan algoritma clustering ini menggunakan algoritma K-means ya, yang berdasarkan data Euclidean distance seperti itu. Oke, jadi berdasarkan hasil pemodelan clustering dengan algoritma K-means dan DB-Scan diketahui bahwa algoritma K-means lebih baik dibandingkan DB-Scan dalam melakukan pengelompokan untuk kasus data dari fitur laporan jaringan iklan Google AdMob. Dengan demikian, model pengelompokan dari algoritma K-means inilah yang dipilih sehingga diperoleh 3 kelompok atau klaster dari pemodelan ini. Oke, untuk daftar pustakanya. Ya, cukup sekian dari penjelasan sedikit dari proyek yang saya kerjakan ya. Jadi ini adalah laporan akhir pelatihan data science yang saya ikuti. Nah, jadi kurang lebihnya itu pelatihannya seperti ini ya. Ini sertifikat yang saya peroleh dari pelatihan Kominfo-nya. Jadi pelatihannya sendiri dimulai dari 31 Juli sampai 19 September ya. Sebenarnya lebih dari itu ya, lebih dari 32 jam juga sebenarnya. Nah, ini setelah kami melakukan ujian, itu kan nanti diperoleh nilai. Kebetulan nilai saya di atas 88 sehingga bisa mengikuti sertifikasi. Nah, jadi sertifikasinya itu seperti ini. Ini sertifikat yang saya peroleh ya. Ini dari LSP Digital dan berstandar BNSP ya, Badan Standar Nasional Profesi. Jadi di sini Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi memang saat ini kan kebutuhan akan kecerdasan buatan, artificial intelligence kan sangat tinggi. Ya, jadi negara dalam hal menyediakan SDM itu melakukan pelatihan terhadap instruktur dan dosen. Nah, kebetulan saya sendiri bukan backgroundnya IT, saya orang geofisika, orang fisika, tapi tertarik karena memang di geofisika sendiri sudah mulai menggunakan AI, sudah menggunakan deep learning. Jadi saya ikut dalam pelatihan ini dan alhamdulillah bisa lulus dengan nilai baik sehingga memperoleh sertifikasi gratis ya, sertifikasi gratis dan tersertifikasi dengan kualifikasi kompetensinya adalah Associate Data Science. Ini berlaku 3 tahun, jadi lumayan. Untuk sertifikasinya sendiri materinya adalah ini, ya, mengumpulkan data, menelaah data, kurang lebih yang ada di presentasi tadi, memvalidasi data, menentukan objek data, membersihkan data, mengkonstruksi data, menentukan label data, membangun model, mengevaluasi model. Nah, sedangkan dalam pelatihan sendiri yang kita pelajari lebih banyak sebenarnya, sampai ke deployment model. Jadi setelah evaluasi, membangun model, evaluasi model, kita juga belajar deployment model. Nah, jadi pelatihannya itu materinya lebih banyak dari portofolionya. Cuma saat membuat portofolio kan cukup sulit ya, apalagi saya mengerjakannya sendiri seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya hanya share, saya bukan ahli dalam bidang ini, tapi ya kebetulan terkualifikasi kompeten gitu ya. Jadi saya masih baru juga dan harapannya ke depan ilmu data science ini bisa saya terapkan di berbagai bidang dan khususnya di bidang saya sendiri di geofisika. Semoga